Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari kelompok 4 Mesir. Saya akan membahas tuntas tentang mekanisme pemilihan umum pemilu Opmawa UNJ, sebuah proses penting yang menentukan kepemimpinan mahasiswa di kampus kita. Kenapa pemilu Opmawa itu penting? Tentu kalian bertanya, kenapa sih harus ada pemilu di kampus? Sama seperti pemilu di negara kita yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memilih anggota DPR, Presiden, dan yang lainnya secara luber jurdil. Pemilu di UNJ juga punya peran sentral. Berdasarkan PO nomor 3 tahun 2022 pasal 1 dan ayat ke-13, pemilu UNJ adalah sarana suksesi Opmawa dan sarana pelaksana kedaulatan mahasiswa UNJ. Landasan hukum dan jenis-jenis pemilu. Lalu, apa dasar hukum yang mengatur pemilu ini? Kita mempunyai hierarki yang jelas. Yang pertama, AD/ART Opmawa UNJ. Yang kedua, PO UNJ nomor 02 tahun 2022 Pileg dan PO UNJ nomor 03 tahun 2022 Pilegs. Ketiga, Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pemilu di UNJ terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pemilihan eksekutif. Pemilihan eksekutif ini untuk memilih ketua BEM UNJ, ketua BMF, dan ketua BMP. Yang kedua, pemilihan legislatif. Pemilihan legislatif ini untuk memilih anggota MTM, anggota BMF, dan anggota DPMP. Tahapan penyelenggaraan pemilu, proses pemilu ini terstruktur dalam serangkaian tahapan yang penting. Ini dia urutannya. Yang pertama ada pembentukan pansel, yaitu panitia seleksi. Yang kedua, pembentukan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Yang ketiga, pemilihan ketua KPU. Yang keempat, pembentukan Panwaslu, yaitu panitia pengawas pemilu. Yang kelima ada pembentukan KPU, Komisi Pemilihan Umum. Yang keenam, pendaftaran peserta pemilu. Langkah-langkah pendaftaran peserta pemilu juga terperinci. Yang pertama, KPU menetapkan jadwal pendaftaran. Yang kedua, calon peserta mendaftar melalui link yang disediakan. Yang ketiga, menentukan jadwal pengambilan berkas. Yang keempat, melengkapi berkas dan mencari tim dukungan. Yang kelima, melakukan pengembalian dan verifikasi atau pengecekan berkas. Jangan lupa, ada elemen pendukung peserta pemilu. Untuk pemilu eksekutif, ada tim SES, yaitu tim sukses, yang membantu urusan administrasi, dan ada juga tim dukungan, yaitu mahasiswa UNJ yang dukungannya menjadi syarat pengajuan peserta. Proses inti dan hari pemungutan suara. Setelah semua persiapan dan pendaftaran selesai, kita masuk ke tahapan proses pemilu yang melibatkan interaksi dengan mahasiswa. Yang pertama, pengambilan dan pengembalian berkas, sidang verifikasi, dan pendataan peserta pemilu. Yang kedua, kampanye dialog kandidat 1 dan 2 dan roadshow ke prodi. Yang ketiga, masa tenang. Masa tenang yang berarti tidak ada kampanye dari dua kandidat tersebut. Yang keempat, puncak acara, pemungutan suara dan penghitungan suara. Yang kelima, ditutup dengan masa pengaduan dan penetapan anggota legislatif dan ketua BEM terpilih. Siapa saja subjek penyelenggara pemilihan di hari H? Yang pertama ada P3S. P3S itu panitia pemungutan dan perhitungan suara. Tim yang bertugas menyelenggarakan pemungutan suara. Yang kedua, pemilih mahasiswa aktif UNJ yang tercatat dalam daftar pemilih tetap atau DPT dan berhak memilih. Terakhir, ini dia tahap pencoblosan yang wajib kalian ketahui. Yang pertama, bawa kartu identitas maupun itu KTM atau KRS saat ke TPS, tempat pemungutan suara. Yang kedua, lakukan presensi dan ambil surat suara. Yang ketiga, masuk ke bilik suara. Yang keempat, coblos kandidat sesuai peraturan yang berlaku. Yang kelima, masukkan surat suara ke kotak suara. Yang keenam, celupkan jari ke dalam tinta sebagai tanda kalian sudah memilih.
Itu dia rangkuman lengkap mengenai mekanisme pemilu di Universitas Negeri Jakarta. Proses ini adalah kesempatan kita untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan pemimpin mahasiswa. Dan yang terakhir, jangan golput.